Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalata wa addal amanata wa nasahal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi hatta atahal yaqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warhamna innaka anta arhamur rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Hadis yang kemarin sudah kita terangkan dan ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak ingin sallallahu alaihi wasallam tidak ingin kalau beliau dipuji sampai atau dipuja dipuji yang berlebih-lebihan sehingga mengangkat beliau melebihi dari kadarnya beliau sebagai hamba Allah dan Rasulnya. Nah, kemarin sudah kita terangkan sebagian kalangan yang berlebih-lebihan di dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghulu dalam memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga membuat sholawat-sholawat tertentu dengan tambahan-tambahan yang di situ kalau kita timbang dengan hal-hal seperti ini kita akan temukan bahwasanya sholawat-sholawat seperti itu ada ghulunya. Ghulu dan berlebihan yang hal itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian sholawat diisi dengan bahwasanya seakan Rasulullah SAW itu tanfariju bihil kurabu. Ma makna tanfariju bihil kurab? Pembuka solusi segala masalah. Siapa solusi segala masalah? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW adalah pembawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pemberi solusi kepada kita, sifatnya sebagai seorang guru yang membawa risalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tanfariju bihil qurabu, kemudian nanti disebut sebagai tanhallu bihil uqadu, yang melepaskan segala ikatan-ikatan problematika. Ini hulu dan ini dilakukan oleh kalangan sufi. Banyak sekarang di kalangan masyarakat kita yang terjerumus ke sana. Kita sebagai yang faham dan kita sudah baca hadis ini, kita tahu ternyata Rasulullah tidak mau dibikin seperti itu. Yang menyelesaikan masalah memberikan solusi dan menyelesaikan masalah-masalah hamba. Kalau dia terkena masalah sakit, kalau dia terkena masalah rezeki, kalau dia terkena masalah musibah dan sebagainya, siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengangkatnya dari dia, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dianggap Rasulullah yang melakukan itu, berarti apa? Rafa'na qadra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fauqa qadri Abdillah. Berarti kita telah mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kadar sebagai hamba Allah. Beliau adalah hamba Allah. Beliau hamba Allah, sudah hamba Allah. Hamba Allah itu pada posisi tetap sebagai hamba Allah yang menyelesaikan masalah-masalah manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau beliau dianggap melakukan menyelesaikan semua masalah manusia, maka itu ghulu. Dan ghulunya bahaya, karena ini ghulu yang bisa berakibat pada syirik. Hati-hati, syaitan itu pintar sekali ya sahabat. Syaitan kalau dia mengganggu hamba-hamba Allah, dia membuat talbisnya itu, dia membuat seakan-akan keburukan itu menjadi kebaikan. Digambarkan dengan kebaikan. Coba perhatikan ketika syaitan menggoda bapak kita Adam alaihissalam dan ibu kita Hawa. Lalu kemudian membujuk supaya memakan satu buah. Buah apa namanya? Buah apa? Masa nggak ada yang tahu kalian? Buah apa? Khuld. Ma makna al-khuld? Al-khuld yakni keabadian, ya kan? Khalidina fiha abada.
radhiyallahu anhum wa radu'an. Khalidin yakni mada? Mereka tinggal di dalamnya abadi selama-lamanya, ya. Jadi khuld bermakna keabadian. Dia namakan buah itu sebagai buah keabadian. Padahal buah itulah yang kemudian mengakibatkan Adam keluar dari surga. Ya enggak? Kan dia tipu Adam alaihissalam, ya, dengan mengatakan, ya, makanlah ini dari min syajaratil khuld, ya kan? Dan kemudian dia menyebutkan wa inni lakum nasihun, ya, istilahnya ayatnya itu disebutkannya, aku sebagai pemberi nasihat kepada kamu, ya. Ngakunya pemberi nasihat. Tapi orang yang justru menjerumuskan dia sebagai penjerumus. Dia ubah itu buah yang sebenarnya buah yang mengeluarkan Adam dari surga dengan penamaan yang bagus. Yang menamakan itu di dalam ayat itu Allah sedang menceritakan, yang menyebut kata buah khuld itu syaitan. Allah sedang menceritakan di situ kalam syaitan gitu. Kalamnya syaitan, Allah sedang meriwayatkan cerita itu dan syaitan mengatakan innahu bahwa buah ini adalah buah khuld. Ya. Buah khuldi, buah keabadian. Allah enggak pernah menamakan itu sebagai buah khuldi. Ya. Lalu kemudian buah itu dimakan, setelah dimakan Allah murka. Ya. Allah hilangkan semua nikmat-nikmat yang diberikan pada Adam. Dan nikmat pertama ya syabab, yang pertama diambil dari Adam apa ketika itu? Pakaian. Ya. Adam dan Hawa itu dua makhluk yang paling mulia di surga. Kan ketika awal diciptakan, Adam, semua makhluk disuruh sujud pada Adam alaihissalam, ya kan? Disuruh. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis ila akhirih. Ya kan? Jadi betul-betul mulia dengan pakaiannya yang indah dan sebagainya. Begitu dia maksiat dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala pakaiannya. Lalu apa? Telanjang, malu. Ya, fatafiqa yakhsifani bi waraqil jannah. Ya, ribut mencari daun-daunan surga liuriyahuma sawatihima, untuk menutupi aurat-auratnya gitu. Kenapa kalau Allah lakukan begitu? Orang yang paling berwibawa akan jatuh wibawanya ketika dia nggak pakai pakaian. Ya, begitu dijatuhkan dia, ya, maka hal pertama ditunjukkan dia telanjang di hadapan seluruh makhluk-makhluk surga yang sedemikian banyaknya untuk menghinakan kamu. Ya, sudah diberikan segala nikmat, lalu kemudian kamu malah di sini bermaksiat. Ya, maka Allah jadikan dia seperti itu. Ala kulli hal, syaitan, ya, syahid dari kisah ini, Ustaz tidak mau panjang lebar cerita di situ nanti. Syahid dari semua ini sebab adalah bahwasanya bagaimana syaitan itu pintar untuk merubah suatu kebatilan lalu menamainya dengan sesuatu yang bagus. Dan itu modusnya. Selalu semua. Ya, semua. Apa bentuk maksiat lalu mereka akan memberikan nama yang bagus di situ supaya kita tertipu dengan itu. Oleh karena itu kita melihat semua perbuatan yang ada, mana perbuatan baik, mana perbuatan buruk, timbangan kita adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita hanya melihatnya dari hawa nafsu kita, dijamin kita akan tertipu. Syaitan akan selalu pintar untuk menipu. Riba dinamakan bunga. Indah kan? Ya. Kufur dinamakan non muslim gitu. Haram dinamakan non halal gitu. Kan sekarang kan begitu. Oh, Islam jangan berislam yang terlalu keras. Kita Islam harusnya yang bagus itu Islam yang moderat. Istilah moderat. Moderat itu istilah bagus. Tapi kalau kamu nanti perdalami ya masalah istilah moderat itu, nanti kamu akan temukan isinya, intinya kamu diajak kepada kekufuran. Bertoleransi dengan kekufuran. Padahal tidak ada orang mukmin yang menolerir satu bentuk kekufuran dan dia ridho dengan itu kecuali imannya juga ikut menjadi batal. Hati-hati. Ya. Hati-hati. Intinya begitulah modusnya syaitan sejak zaman dahulu sampai sekarang dan sampai nanti yaumul qiyamah. Nah, kita disuruh waspada dengan hal tersebut. Ya. Nah, termasuk diantaranya amal ghulu di dalam beramal. Cinta sama Rasulullah SAW adalah tuntutan iman. Konsekuensi iman kita. Konsekuensi syahadat Muhammadur Rasulullah adalah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walakin al-ghulu fi, ya, berlebih-lebihan di dalam mencintai Rasulullah,
sehingga mengangkat beliau melebihi dari kadar yang seharusnya, ya, menganggap beliau sebagai penyebab wujudnya alam wujud. Nah, min aina hadza? Nah, kita tidak mau terjerumus ke sana, dan Rasulullah sudah mengingatkan di hadis ini, la tatruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian memujaku sebagaimana orang-orang Nasara memuja Isa bin Maryam. Wa innama ana abdullahi wa rasuluhu. Ya, sungguhnya aku adalah hamba Allah dan Rasulnya. Nah, iqra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa lil muslimin ajmain. Amin. Allahumma ansur mujahidina fi kulli makan wa zaman. Qala al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala fi kitabih Syama'il Muhammadiyah, babun ma jaa fi tawaddu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis 316. Haddatsana Ali bin Hujrin haddatsana Suwaid bin Abdul Aziz an Humaid an Anas bin Malik anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat lahu inna li ilaika hajatun faqala ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaik. Naam. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, anna imra'atan ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat lahu innali ilaika hajah. Wanita ini mengatakan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku punya sedikit hajat, punya keperluan kepadamu dengan engkau ya Rasulullah. Faqala, kemudian beliau menjawab, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti ajlis ilaiki. Ya, duduklah di mana? Mau duduk di mana ini? Anda mau duduk di mana? Saya akan duduk bersama dengan Anda. Ya, ini salah satu contoh sifat ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang wanita, ya, wanita itu tidak lebih, kalau ada urusan dianggap tidak lebih penting dari urusan laki-laki biasanya. Ya enggak? Urusan perempuan, orang perempuan biasanya urusan keluarga, urusan apalah begitulah. Nah, kalau laki-laki kan urusannya bisa jadi urusan politik, urusan kebijakan ekonomi, bisa urusan besar, ya. Kalau laki-laki. Nah, hadis ini peristiwanya menunjukkan ketawaduan Rasulullah, yang datang kepada beliau ketika itu adalah seorang wanita. Ya. Lalu di jalan datang kepada Rasulullah, langsung bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ketemu sebentar, mau bicara, saya ada suatu hajat, suatu urusan yang mau saya sampaikan kepada Anda ya Rasulullah. Rasulullah dengan tawaduknya beliau sebagai pemimpin, sebagai seorang nabi dan rasul, enggak kok kemudian nanti dulu ya, nih saya ada urusan lain ini, nanti kamu temui saya di enggak begitu. Tapi langsung, ya sudah, ayo, ini mau duduk di mana? Kamu mau duduk mana? Saya akan duduk bersama Anda supaya saya dengarkan apa keluhan kamu, apa hajatmu. Walaupun itu adalah seorang wanita. Menunjukkan apa? Menunjukkan betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun orang kecil, seorang wanita punya keperluan, mau ngomong, beliau langsung layani di tempat, dan mau duduk di jalanan pun tidak ada masalah, di pinggir jalan tidak apa-apa. Ayo kita duduk di sini, saya dengarkan apa. Ya. Begitu. Ini akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau ini sudah urusan umat, ya, beliau sangat perhatian. Nanti di belakang juga akan kita ambil hadis-hadis yang lain menunjukkan betapa perhatiannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan urusan umatnya. Nah, istamir. Assalamualaikum. Haddatsana Ali bin Hujrin, haddatsana Ali bin Mushir an Muslimin al-A'war an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid wa yashhadul janaiz wa yarkabul himar wa yujibu da'watal abdi wa kana yawma bani Quraidah ala himarin makhtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lifin. Naam. An Anas bin Malik, lagi dari Anas bin Malik, qala,
Karena Rasulullah SAW ya'udul maridha. Adalah Rasulullah SAW itu mendatangi orang-orang yang sakit, ziarah kepada orang sakit. Apa istilah, bukan ziarah, apa? Menjenguk orang-orang sakit. Jadi beliau kalau dengar ada orang sakit, maka beliau menjenguk ke sana. Ya. Ya'udul maridha wa yashhadul janaiz, dan beliau juga mendatangi kalau ada yang meninggal, beliau datangi. Beliau bertakziah. Jadi nggak melihat ini siapa, kalau yang meninggal orang besar, nah nanti didatangi. Kalau orang kecil enggak begitu. Pokoknya kalau ada orang meninggal siapa ya didatangi. Ya ikut bertakziah, mendoakan ya siapapun dia. Wa yarkabul himar. Nah, dan beliau juga menunggangi keledai. Kenapa kok di sini disebut tentang keledai? Karena kendaraan di zaman itu, ya keledai itu dianggap sebagai kendaraan yang rendah. Ya. Ini pemimpin loh ya. Kalau yang naik keledai orang-orang biasa wajar. Tapi Rasulullah adalah sayyidul qaum. Ya, Rasulullah adalah sayyidul qaum. Ini yang harus kamu ingat. Tapi beliau mau naik keledai, naik kendaraan yang sifatnya rendahan, ya, naik kendaraan yang murah-murahan. Mau. Sehingga apa? Menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman dulu kalau ada raja ketangkap, zaman-zaman dulu itu, untuk menghina raja itu dinaikkan keledai. Ya. Untuk menghina raja itu dinaikkan keledai, apalagi dinaikkannya itu balik. Jadi ngelihat ke belakang, ke belakang, wajahnya ke belakang. Melihat bokongnya keledainya, ya. Jadi kepalanya keledai di belakangnya dia ke belakang, lalu keledai kan jalannya ke depan tuh. Nah, nanti raja itu nanti diikat di situ, dinaikkan di situ, disuruh lewat di depan orang banyak. Nah, itu kalau mau menghinakan seorang raja kalau dia tertangkap oleh musuhnya. Dulu begitu. Kenapa? Karena keledai itu kendaraan-kendaraan rendahan gitu. Nah, tapi di sini beliau katakan ya bahwa Rasulullah dengan tawaduknya Rasulullah SAW itu bahkan beliau mau naik keledai, naik kendaraan-kendaraan yang sederhana, kendaraan-kendaraan yang istilahnya kendaraan rakyat, ya. Yang orang seorang pemimpin harusnya nggak pantas naik kendaraan demikian, ya begitu. Wa yarkabul himara wa yujibu da'watal abdi, dan beliau juga kalau diundang oleh seorang budak, diundang ke rumahnya untuk makan, ya undangan makan atau undangan acara apa di rumahnya, walaupun yang undang adalah seorang budak, beliau datangi. Ini juga menunjukkan ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Wa kana yauma bani Quraidzah ala himarin makhtumin bihablin min lifin wa alaihi ikafun min lif, ya. Dan di hari peristiwa Bani Quraidzah, ya, hari peristiwa Bani Quraidzah itu ketika pengepungan Bani Quraidzah, ya. Bani Quraidzah adalah salah satu daripada kabilah Yahudi yang ada di sekitar Madinah. Lalu saat itu mereka melakukan apa? Pengkhianatan kepada Rasulullah SAW. Nah, ketika terjadi pengepungan itu, ya peristiwa itu, beliau mengendarai himar makhtum itu yang diikat hidungnya, ya, ada tali di hidungnya, bihablin min lif, dari talinya itu terbuat dari lif itu sabut. Tali sabut itu adalah tali sederhana. Di zaman itu pun tali sederhana sekali gitu. Bukan tali yang mewah, bukan yang bagus. Kendaraannya himar, hidungnya diikat balik tali sabut. Wa alaihi ikafun min lifin, dan juga ikaf itu pelananya yang diletakkan di atas punggung himarnya juga dari sabut. Sabut kan bisa dianyam itu ya, seperti keset itu loh. Kalau antum pernah lihat ada keset yang terbuat dari sabut. Nah, di zaman Rasulullah dulu ada pelana kuda atau pelana himar itu terbuat dari sabut. Dan itu murah. Itu ya dipakai oleh rakyat jelata. Kendaraan, dan itu biasanya yang pakai seperti itu himar. Kalau kuda mewah di zaman dulu itu pelananya mesti nanti dari kulit. Dari kulit, kemudian di dalamnya nanti itu diletakkan kuten, ya. Kuten itu kapas. Ya. Atau apalah supaya empuk gitu, sehingga kelihatan mewah bagus gitu ya kalau kulit. Nah, ini pelananya dari sabut, ya. Dan
Beliau tenang gitu. Jadi intinya Rasulullah itu nggak jaim, ya orangnya itu, nggak ribut-ribut mau jaga image di mana-mana biar kelihatan begini dan begitu, nggak. Tapi pada saat beliau menggunakan pakaian bagus ya kelihatan bagus. Kalau ada dipakai, kalau nggak ada pakai yang sederhana. Ya, artinya apa? Ada rentang yang begitu luas di hati Rasulullah SAW. Mau naik standar tinggi, oke. Mau rendah standar rendah juga oke. Begitulah pemimpin, ya, atau sosok yang menjadi contoh buat kita, dan itu bentuk daripada ketawaduan Rasulullah SAW. Ya. Nah, Ustaz. Ahsanallahu ilaikum. Haddatsana Wasil bin Abdul A'la Al-Kufi, haddatsana Muhammad bin Fudail an al-A'mash an Anas bin Malik qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubz asy-sya'iri wal ihalati kaifa wal ihalati sanikhati fayujibu walaqad kana lahu dir'un inda yahudiyyin fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Naam. Masyaallah. Baik, huna an Anas bin Malik aidan. Limada ahadits hadhihi, ya hadis-hadis tentang Rasulullah itu banyak dari Anas bin Malik. Karena Anas bin Malik selalu membersamai Rasulullah. Beliau adalah apanya? Khadimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau banyak tahu tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzis sya'iri wal ihalatis sanikhati fayujib. Adalah Rasulullah SAW pernah diundang suatu ila khubzin, kalau diterjemahkan harfiah ke roti. Tapi maksudnya apa? Undangan makan. Diajak makan roti min syair. Khubzis syair, roti syair. Syair itu gandum yang kasar. Yang ini khubz itu kalau di zaman dahulu ada gandum yang lembut yang putih, ada gandum yang kasar. Yang digiling bersama dengan kulitnya, sehingga dia kasar betul gandumnya. Nah, yang digiling dengan kulitnya itu biasanya makanannya orang miskin-miskin. Ya, makanannya orang miskin-miskin. Kalau orang kaya-kaya mereka makannya nanti dari gandum inti. Yang itu kalau digiling nanti warnanya jadi putih. Yang biasanya kita makan di sini biasanya dari roti-roti apa yang kita makan itu kan tepungnya putih bersih gitu kan, seperti bedak itu. Nah itu dakik namanya, dakik. Ya, tapi kalau yang kasar namanya asyair, ya asyair. Dia digiling bersama dengan kulitnya. Walaupun katanya secara vitamin sebenarnya yang digiling dengan kulitnya itu lebih bagus sih sebab ya ada seratnya banyak untuk tubuh bagus ya sebenarnya. Nah, tapi itu makanan orang miskin ya, di zaman dulu pun makanan orang miskin ya, sampai sekarang juga seperti itu asyair. Nah di sini adalah Rasulullah SAW ya, kata beliau kana yud'a ila khubzis syairi, beliau diundang untuk makan lalu dikasih khubzus syair. Wal ihalatis sanikhati fayujib, dan juga dikasih makanan adonan mentega. Jadi adonan tepung dengan diberikan mentega. Ya, mentega, kalau bicara mentega jangan mentega zaman sekarang loh yang kamu bayangkan, wah mentega sekarang kan wangi-wangi bagus-bagus. Mentega di zaman Rasulullah tidak seperti sekarang, ya. Beda menteganya. Dia diambil dari susu juga, tapi tidak ada aromanya, tidak seperti mentega di zaman sekarang. Ya, jadi adonan yang dicampur mentega as-sanikhah, tapi agak bau. Artinya sudah agak lama. Biasanya makanan-makanan seperti ini adalah makanan-makanan yang sudah dimasak pagi tapi dimakan sore, begitu ya. Karena zaman dulu kan tidak ada kulkas, nggak bisa menahan makanan itu supaya menahan dari bau. Sehingga dimakan sore sudah agak bau, dan beliau fayuji, beliau tetap mendatanginya dan beliau makan di situ. Ya, jadi walaupun diundang, ini untuk menunjukkan bahwa yang ngundang beliau saat itu adalah orang miskin. Yang mengundang beliau adalah kalangan rendahan. Tapi beliau tetap datang, menghormati undangannya dan datang di situ dan makan bersama dengan sahibul baitnya. Walaupun kadang-kadang dikasih syair sama adonan yang sudah agak bau.
Tapi beliau ya terima saja gitu. Saking tawaduknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau adalah seorang pemimpin, seorang raja. Ya, jangan main-main. Beliau adalah seorang pemimpin yang sangat berwibawa, bahkan lebih tinggi nilainya ya dari para raja-raja manapun. Ya, coba hari ini yang paling banyak disebut oleh umat manusia namanya Nabi Muhammad atau raja-raja zaman dahulu? Hah? Raja yang katanya hebat, Fir'aun katalah ya, Fir'aun. Mana yang lebih banyak disebut Nabi Muhammad oleh umat ini atau Raja Fir'aun? Nabi Muhammad. Yang lebih terkenal Nabi Muhammad, sosok yang paling terkenal. Tapi ketawaduan beliau tuh ya, kalau saat itu kalau raja biasa diundang seperti ini, oh kamu ngundang saya makanannya cuma kayak gini. Ya gitu ya. Mana mau saya makan gitu. Bau lagi ya, begitu kan kalau raja-raja yang sombong-sombong itu. Tapi Rasulullah no comment, bismillah dimakan gitu. Ya, urusan sakit perut belakangan gitu ya. Tapi yang ada itu makan dulu gitu. Ya, walaupun nggak ada riwayat ketika itu Rasulullah sakit perut pasca makan ini ya, nggak ada riwayat itu. Ya, Allahu a'lam. Walaqad kana lahu dir'un 'inda yahudiyyin fama wajada ma yafukkuha hatta mata. Dan sungguh ya beliau memiliki dir'. Dir' itu baju besi untuk perang ya. Yang 'inda yahudiyyin maksudnya tergadaikan kepada seorang Yahudi, fama wajada yafukku ma yafukkuha hatta mata. Dan beliau tidak menemukan harta untuk menebusnya kembali sampai beliau wafat. Jadi intinya beliau itu punya hutang yang saat hutang itu menjaminkan baju besinya. Menjaminkan baju besinya kepada orang Yahudi. Lalu kemudian sampai beliau wafat baju besi itu masih di tangan si orang ini. Dan hutangnya belum terbayar. Ya. Kenapa kok bisa begitu? Apakah karena Rasulullah pelit atau bukan? Ya karena memang saking kondisinya adalah kondisi yang miskin. Kondisinya adalah kondisi yang berat beliau sendiri, bukan kemudian orang yang kemudian ngumpul-ngumpulkan harta. Ya. Seperti itu tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, istamir. Assalamualaikum. Qala rahimahullah ta'ala. Haddatsana Mahmud bin Ghailan, haddatsana Abu Dawud Al-Hafari an Sufyan an Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rathin wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim faqala Allahumma ij'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Naam. Dari hadis Anas bin Malik lagi ya. Qala hajja Rasulullah SAW, Rasulullah SAW suatu hari pernah berangkat haji. Ya, Rasulullah berhaji berapa kali? Man ya'rif? Berapa kali Rasulullah berhaji? Nggak ada yang tahu? 3 kali. Enggak. Berapa kali Rasulullah berhaji? 1 kali. Di akhir hayatnya. Kenapa? Sebelumnya mau berangkat haji tapi ditahan oleh Quraisy, ya kan? Lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala sudah setelah Fathu Makkah Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi beliau untuk kemudian bisa melaksanakan haji. Makanya itu disebut sebagai haji wada'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ketika Rasulullah haji, kata Anas bin Malik, qala hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rahli rathin, ya. Ketika berangkat haji, Rasulullah itu berangkat haji menggunakan rahl itu unta, ya. Unta dewasa. Unta yang sudah dewasa, maksudnya sudah agak tua. Wa alaihi qatifatun la tusawi arba'ata darahim. Yang alaihi qatifah itu di atasnya itu pelana untanya itu dari beludru, ya, yang harganya itu tidak melebihi 4 dirham. Ya, 4 dirham. Faqala Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wala sum'ah. Kemudian beliau bersabda, ya Allah,
Jadikanlah dia haji yang tidak ada riak di dalamnya dan juga tidak ada sum'ah. Ya, artinya bersihkan, jadikan hajinya ikhlas. Asyahid dari sini bagaimana tawaduknya Rasulullah, kendaraannya menggunakan unta walaupun unta, tapi apanya? Pelananya itu dari sesuatu yang murah, bukan sesuatu yang mahal. Ya, menggunakan pelana yang murah, bukan sesuatu yang mahal. 4 dirham ya di zaman dahulu itu ya belanjanya orang awam gitu loh. Untuk beli apa pelana harga 4 dirham itu sudah sesuatu yang nggak nyaman lah gitu, bukan sesuatu yang mahal. Kalau yang mahal-mahal itu dinar-dinaran sudah hitungannya gitu. Ya, kalau dirham itu kan di bawah dinar. Makanya ini Anas bin Malik mau menceritakan kendaraannya walaupun masih pakai onta, beliau pakai onta ya, karena mungkin perjalanan jauh ya, Madinah ke Mekah kalau mau naik himar nggak bisa, ya nggak kuat nanti keledainya. Makanya naiknya onta, tapi pelananya adalah pelana yang murah-murah dan Rasulullah katakan di situ apa? Beliau berdoa pada haji itu, Allahumma ja'alhu hajjan la riya'a fihi wa la sum'ah. Ya Allah, jadikanlah dia haji yang tidak ada riak di dalamnya dan tidak ada sum'ah. Ya. Nah, ini kembali menunjukkan bagaimana ketawaduan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal yang namanya berangkat haji itu kan membawa umat yang banyak tuh. Beliau yang mimpin. Ya, tapi beliau sosok yang rendah gitu, artinya merendah hati gitu. Biasa saja, nggak kemudian harus mimpin, kemudian harus yang paling bagus, harus ini apa dan sebagainya, enggak, biasa aja. Ya, pelananya harga 4 dirham biasa aja. Orang tahu itu barang murah gitu ya. Dan itu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Naam, Iqra. Assalamualaikum. Qala rahimallahu taala. Haddatsana Abdullah bin Abdurrahman, haddatsana Affan, haddatsana Hammad bin Salamah an Humaid an Anas bin Malik qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik. Nah, ini diceritakan lagi dari Anas bin Malik. Ya, dia mengatakan qala lam yakun syakhsun ahabba ilaihim min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat-sahabat itu enggak ada orang yang lebih mereka cintai dan mereka hormati ya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang paling dihormati ya di antara para sahabat-sahabat semuanya itu paling dihormati adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Qala wa kanu idza ra'auhu lam yaqumu, dan apabila mereka melihat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka enggak berdiri. Para sahabat itu enggak berdiri, duduk saja. Lima ya'lamuna min karahatihi lidzalik, karena Rasulullah sallallahu alaihi karena mereka tahu Rasulullah itu enggak suka. Jadi kalau ada datang kemudian berdiri ya, orang berdiri kemudian hormat kepada beliau dan sebagainya, itu nggak suka, sebenarnya nggak baik ya. Makanya di sini juga sebenarnya Ustadz juga sebenarnya kurang suka kalian Ustadz lewat terus ribut berdiri, sebenarnya nggak perlu seperti itu. Biasa aja kalau ketemu sama Ustadz ya salaman biasa, bentuk ihtiram yang secukupnya. Kenapa Rasulullah nggak mengajarkan itu ya? Karena Rasulullah tidak mengajarkan itu, secukupnya saja. Antum mengihtirami guru, ihtirami gurumu. Sebagaimana para sahabat dahulu mengihtirami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang minta kemudian ketika datang semua harus berdiri dan sebagainya, itu kan kebiasaan para raja-raja itu. Ya, kalau nggak berdiri nanti dimarahin. Woi, kamu kenapa nggak berdiri? Kan saya datang di sini. Kamu, tangkap, masukkan penjara. Begitu kan raja-raja begitu. Sukanya kan begitu penguasa-penguasa itu. Ya. Nah, tapi Rasulullah dengan ketawaduannya, beliau nggak suka kalau beliau datang kemudian para sahabat-sahabat berdiri dan sebagainya. Kalau ada yang berdiri, ini mesti orang baru nih, ya, nggak tahu kebiasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu yang dikisahkan oleh Anas bin Malik. Ya, dan di sini ya juga sampaikan sama antum semuanya. Sebenarnya Ustadz juga kurang suka kalau Ustadz datang ke masjid, ya antum melihat terus langsung antum berdiri, gitu, atau Ustadz lewat antum langsung berdiri, nggak usah, biasa aja.
Ya, Ustadz lewat juga biasa aja. Nah, kalau ketemu di jalan, salam dan sebagainya itu wajar, dan itu ihtiram yang wajar seorang murid kepada gurunya. Jadi jalankan bentuk-bentuk ihtiram yang sifatnya wajar. Ya. Kemudian bersalaman ya bersalaman biasa, menunduk, hati-hati dengan menunduk, jangan sampai juga menunduk yang sifatnya sampai pada ruku. Ya, karena ruku kita hanya kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita contoh bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Naam. Baik, idzan naktafi ila huna li'anna al-hadits alladhi ba'dahu hadha tawil. Ya, hadis yang setelahnya ini agak panjang dan ini membutuhkan waktu yang lama. Insyaallah nanti nastamir fid darsil qadim. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang manfaat buat kita semuanya dan kita semua mendapatkan contoh yang baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.